Green, Ajis atau Asmi? Asmi kah? Kalau tidak salah Asmi ya. Nggih Bu. Saya harus screen Oke, ke Bu. siap. Mata Oke, ulian bola. sebentar lagi kan kada ingat mengambil charger. Mau habis sebentar. Oke, ya. Kita cepat aja karena waktunya cuma 1 jam ya. Mungkin sebenarnya ini mungkin informasi ini atau materi ini juga mungkin teman-teman sudah mengetahuinya ya. Jadi baik, penanggulangan krisis bencana ini memang ada payungnya ya, ada dasar dasar hukumnya. Apa aja sih dasar hukumnya? Bisa teman-teman lihat di sini. Ya, next, Asmi. Ya, next saja ya. Terus, oke, lanjut aja. Nah, ini dasarnya ada payung hukumnya ya, berupa Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 21 dan 22 ya, ini masing-masing memang bagaimana cara penyelenggaraan atau penanggulangan bencana ini, sedangkan untuk apa undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 22 ini terkait dengan bagaimana pendanaan atau penggunaan dalam bantuan penanggulangan bencana. Jadi di sini nomor 22 terkait dengan dana, yang nomor 21 terkait dengan penyelenggarannya, dan nomor 23 itu terkait dengan bagaimana peranan lembaga asing ya dalam menanggulangi bencana. Artinya itu kita bisa mendapat bantuan itu melalui lembaga asing atau non pemerintah atau swasta. Jadi semuanya ini ada aturannya ya. Baik, next. Nah, di sini juga ada peraturan presiden ya, nomor 8 tahun 2008. Nah, di sini peraturan banyak ya pada tahun 2008 ini. Yang jelas pada saat pembentukan ini ada berbagai macam keterkaitan, baik tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BGD ya, atau daerah atau bencana atau tingkat nasional ya. Kemudian ada juga yang nomor 1 terkait dengan bagaimana pengorganisasian dan penata laksanaan atau tata kerja ya Badan Penanggulangan Bencana ini yang berada di tingkat nasional. Kemudian ada juga pembentukan eh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada pusat, ada daerah ya. Kemudian yang nomor 4 masih di tahun 2028, bagaimana pedoman rencana penanggulangan bencana ya. Sedangkan untuk daerah ya ada peraturan yang berada di daerah. Ya, apa aja sih bagaimana daerah itu membentuk
BPBD daerah, sehingga di setiap daerah atau kota itu mempunyai wadah atau badan penanggulangan bencana daerah. Nah, sehingga apabila terjadi bencana, daerah dulu yang menanganinya atau lokasi mana yang terdapat titik bencana tersebut. Jadi sangat berperan sekali BPBD ini dalam penanggulangan bencana, ya. Next, Asmi. Nah, bagaimana sistem komandonya? Ya, bahwa sistem komando ini adalah bagaimana sih suatu wadah atau badan mengintegrasikan ke semua pihak, ya, sehingga next boleh ininya tayangannya, ya. Nah, jadi sistem, ya, penanganan darurat ini bagaimana sih semua instansi, lembaga itu saling bersinergi, ya, dalam pemanfaatan pemberdayaan baik manusia, peralatan, dan anggaran. Nah, disinilah peran institusi atau instansi agar bisa menggunakan apa yang sudah ada, ya. Nah, jadi mereka juga punya perencanaan, punya apa eh, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pertanggungjawabannya, dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk apa sih sistem komando ini diadakan, ya, atau ada? Nah, tentu kan setiap sesuatu itu kita bentuk ada tujuannya, ya. Nah, untuk ini, ya, sistem komando ini kan sifatnya untuk membantu dalam penanggulangan bencana, ya. Jadi di sini semua pihak itu terkait, ya. Nah, bagaimana pelaksanaan tugas tanggap darurat itu bisa ditangani secara cepat, tepat, ya, efisien, kemudian terpadu, serta akuntabel atau dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan tersebut. Jadi semuanya ini kita harus memperhitungkan hal-hal yang memang dianggap harus segera dilaksanakan dengan cara agar semuanya itu berjalan dengan maksimal, ya, tepat, cepat, efektif, semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Oke, next, Azmi. Nah, bagaimana tahapan? Mungkin teman-teman bisa baca di sini. Ya, tahapannya tuh apa aja? Ya, tentu pembentukan pembentukan pos komando ini tidak begitu aja, ya, dilakukan. Nah, pada tahap siaga, ya, apa aja sih yang tahap siaga ini yang bisa bencana itu terjadi secara berangsur-angsur, bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, sehingga pos tanggap darurat bencana ini tentu bisa melihat bagaimana meningkatkan status mengendalikan operasional itu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan kita pos penanganan ini ada tingkat daerah, ya, badan penanggulangan bencana daerah, kemudian ada yang dari pusat, ya. Nah, jadi statusnya tuh di mana dalam tahap dalam tahap pembentukan komando ini untuk tanggap darurat. Nah, jadi pusatnya itu kalau di daerah berarti kan baik di provinsi, kabupaten ataupun kota. Nah, jadi setiap kabupaten kota itu ada badan penanggulangan bencana, ya. Nah, siapa aja yang terlibat di sana? Nah, berarti tadi sudah ada juga baik dari pihak pemerintah atau non pemerintah, bahkan dari bantuan dari luar atau internasional. Nah, jadi semuanya itu kita lihat
statusnya apa dulu bencana tersebut ya, besar ataupun masih bisa ditanggulangi daerah. Nah, itu akan dilihat ya. Oke, lanjut Azmi. Next. Nah, nah, tahapan tadi ya pembentukan apa tanggap darurat ya, komando tanggap darurat. Apa aja sih yang perlu diperhatikan atau yang dilihat pada tahapan-tahapan tersebut ya? Yang pertama tentu kejadian atau informasi awal bencana. Tentu akan kita lihat ya, bencana itu berasal informasinya dari mana? Baik dari apa media ataupun dari masyarakat ataupun dari lembaga atau instansi ya, informasi itu didapatnya dari mana. Tapi berharap sumber itu memang dipercaya ya, jadi tidak semata-mata dapat informasi tidak dikonfirmasi bahwa itu valid informasinya ya. Nah, jadi BNPB, BPBD ya itu melakukan tadi apa pengecekan atau klarifikasi kepada institusi atau lokasi di wilayah tersebut atau titik yang kena apa bencana ya. Jadi informasi itu dipergunakan untuk bisa kita melihat atau ada pertanyaan yang bisa menjawab ya, kenapa, kapan ya, apa jenisnya ya, di mana, hari apa, tanggal berapa, waktunya kapan ya, lokasi atau titik tepatnya di mana ya, kemudian akibat apa ya, terus bagaimana upaya yang akan dilakukan ya. Nah, atau upaya yang telah dilakukan selama awal dari kena bencana tersebut. Nah, jadi pertanyaan ini untuk membantu tim reaksi cepat datang ke lokasi. Jadi semuanya ini memang ada apa ya, ada tahapannya ya. Jadi berikut tahapan berikutnya, yang pertama tadi informasi ya awal. Terus yang kedua, tahap yang kedua, nah ya tadi ada tim penugasan reaksi cepat TCR ya. TCR ini apa didapat untuk turun ke lapangan itu dia yang pertama kali datang karena awal kejadian. Nah, awal kejadian itu informasinya dari mana? Oh, baik dari badan nasional ya atau badan daerah ya penanggulangan bencana. Nah, jadi tim inilah yang akan turun ya, akan turun bagaimana melihat kondisi yang ada di sana ya. Jadi mereka apa ya langsung melaksanakan kegiatannya atau tugas yang mereka membantu apa yang harus dilihat dulu atau apa yang harus dikaji dulu. Eh, kita langsung tidak bisa menunggu atau menanti. Jadi pengkajian atau apa mengidentifikasi itu harus cepat tepat ya karena akan berdampak yang lebih luas lagi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar lokasi bencana ya. Jadi tim reaksi cepat adalah tim yang paling awal, paling pertama harus datang ke lokasi dengan mengidentifikasi semua yang ada. Bagaimana mereka menanggulangi secara awal dulu ya. Nah, yang berikutnya, nah hasil setelah TCR ini turun dan terjun langsung, mereka meminta bantuan ya, bantuan komando ya. Nah, jadi daerah pusat sesuai dengan apa ya status apa status bencana itu apa dulu ya. Nah, terus
ada kewenangan yang menentukan bahwa status ini nasional ataupun daerah ya. Nah, jadi nanti ada surat apa pembentukan ya, surat kepembentukan atau SK dalam tanggap darurat ini. Nah, jadi pelaksanaannya atau melalui surat keputusan dalam pembentukan apa komando ini. Nah, apa aja sih eh, yang mereka laksanakan? Jadi, bagaimana sumber daya manusianya, harus apa dulu mereka yang dilihat, baik alat, logistik, dana, ya. Jadi, lembaga terkait itulah yang memang apa akan melaksanakan istilahnya warawirinya, ya, apabila terjadi bencana. Nah, setelah terbentuk, tentu ada yang namanya tadi tim dalam eh, penanggulangan bencana ini, ya. Oke, lanjut Asmi. Nah, apa aja sih perangkat komando sistem apa tanggap darurat ini? Nah, yang pertama tentu ada yang dinamakan pos komando tanggap darurat. Nah, mungkin teman-teman yang bekerja atau di puskesmas atau di mana mungkin ada dalam pos komando ini. Teman-teman yang lain atau di puskesmas ada nggak pos komando apabila terjadi bencana? Ada nggak? Baik di puskesmas ataupun dimanapun atau rumah sakit ataupun di mana aja atau di masyarakat. Ada nggak Di puskesmas biasanya ada tim TGC, Bu. Tim gerak cepat kalau dari ada bencana. Dari puskes, Bu. dari puskas Ada eh ada terbentuk atau gimana? tim gerak cepat tapi SK kepala puskes aja, Pak, Bu. Suaranya kurang jelas nih, suaranya kurang jelas. Izin Ibu, sama aja. Ya, Untuk di puskesmas itu ada TGC Bu, tim gerak cepat yang oh SK-kan oleh sama. di SK-kan oleh kepala puskesmas ada timnya. Jadi kalau terjadi Mm, suatu bencana itu biasanya tim ini langsung mengkoordinir atau langsung turun ke lapangan. Kalau kayak di mm. wilayah kami di Banjarmasin yang sering terjadi bencana tuh kebakaran Bu ya. Ya, ya betul. Misalnya ya Mm, mm, kebakaran. Jadi biasanya tim gerak cepatnya ini eh, terutama untuk tim kesehatan puskesmas kalau misalnya terjadi kebakaran melaporkan dulu wilayah mana itu. Misalnya masuk wilayah kerja puskesmas itu tim TGC-nya mm. langsung turun melihat langsung turun ke tempat bencana itu memastikan sasaran rentan terutama dulu Mm, ya mm, sasaran mm, rentan mm, yang memang menjadi apa menjadi sasaran menjadi apa korban mm. gitu untuk Prioritas. Mm, dilakukan evakuasi atau dilakukan pendataan. Bisa mm, kebakaran di situ ada lansia, ada ibu hamil atau ada mm. balita itu yang memang masuk wilayah kerja kita itu didata dulu supaya memang mendapatkan penanganan setelah terjadi kebakaran nanti akan dilakukan evaluasi kayak gitu Bu. Jadi Oke, tidak ada ya. sebenarnya kayak Mm, posko sendiri itu cuman kayak mm. tim aja, Tim, tim ya tim aja TGC, ya. TGC tadi Ah, tim gerak cepat yang itu oh dulu iya. untuk menangani. Dan kita juga ada tim eh, apa ya bencana gitu ya, tim tim ben- eh, tim tata laksana bencana di puskesmas. Jadi kalau minimal Mm. bencana hal-hal yang kecil itu biasanya dikoordinasikan atau tim ini yang turun langsung gitu Bu. Mungkin itu di tempat Oke. kami, nggak tahu di tempat teman yang lain. Puskesmas Bu. Ah, mm-mm. Ya Bu. Mungkin ada puskesmas yang lain kalau tadi di puskesmas Klayan ya, anak. Ya Bu, Iya anak betul ya. Bu. Iya Bu. Di Klayan Timur ya, Klayan mana ya? Atau Layan di Klayan Timur ya. di Ah, Banjarmasin ya. ah, Sering terjadi memang kebakaran, Ibu. nah, itu memang sudah pasti ya. Ya, Apalagi kita sama-sama ya berada di Banjarmasin setiap hari mendengar apa Serena. Kebakaran. sirena pemadam kebakaran. Nah, jadi apalagi rumah saya ya flyover tuh dekat sekali dengan rumah saya. Jadi kalau malam tengah malam itu sangat Bising, Bu ya. Heeh. sangat mendengar sehari sudah berapa kali ya.
Oke, mungkin di tempat yang lain juga mungkin tidak jauh beda ya. Ada tim gerak cepatnya dalam penanggulangan bencana ini ya. Memang mungkin posko itu atau tenda apabila sudah disediakan ya, tim kita walaupun tidak punya posko khusus tapi bertempat di puskesmas tapi ada tim khususnya ya. Nah, berarti di antara teman-teman ini mungkin sudah ada pelatihan ya tentang eh, apa eh, pelatihan tentang penanggulangan bencana. Iya, sudah ada ya teman-teman yang Kalau ikut pelatihan mungkin Bu, ada pelatihan. kalau Nah, pelatihan tersendiri mungkin ada tim-timnya karena mengikutkan ada tim perawat atau medis ya Bu. Kalau kita tim ya, penunjang ini mungkin kita diajarkan ada tata laksana pemadaman api ringan atau APAR Bu. iya Oh, melalui apa ya. kemudian kita Mm-mm, juga ada diajarin tentang kode red di mm-mm, puskesmas, bagaimana menangani mm-mm, bencana, kalau ada bencana mm-mm, kebakaran, bagaimana titik mm-mm, kumpul dan mm-mm, lain-lain itu mungkin kita mm-mm, diajarkan atau diberitahu kepada semua karyawan di mm-mm. puskesmas. Iya, Kalau untuk heeh. posko mungkin pernah tahun 2021 Bu ya, kita itu Mm-mm. pernah terjadi kejadian yang banjir Bu di Iya, Banjarmasin. Banjir mm-mm, besar mm-mm, yang mm-mm. menimpa seluruh kecamatan gitu ya Bu ya. Iya, Nah, mm-mm, mm-mm, kalau untuk posko sendiri, puskesmas beradanya di puskesmas aja untuk penanganan mm-mm. medisnya. Kalau misalnya ada Iya, gatalan atau apa mm-mm, luka-luka dan lain-lain dari mm-mm, bencana mm-mm. banjir itu. Sisanya Iya, posko-posko itu karena kami pernah ikut, sisanya lebih ke mm-mm. organisasi Bu. Kalau kita dulu gitu jadinya OP Persagi gitu Bu, Iya, mendirikan posko iya, bantuan mm-mm, atau ada apa namanya kayak dapur dapur darurat gitu untuk mm-mm, makan. Nah, itu mm-mm. yang kasus bencana yang terbesar di 2021 kemarin. Kalau untuk puskesmasnya berdiri untuk menangani pelayanan kesehatan yang di puskesmas tetap kita buka. Tapi karena tidak perawatan, jadi tetap dibuka sesuai dengan jam pelayanan. Jadi kita menerima Iya. pasien-pasien yang memang terdampak di banjir karena puskes juga ikut banjir waktu itu. Sama Iya, rumah juga kebanjiran. Rumah ya, saya juga ikut kebanjiran pada ya, hampir tahun semua, itu. ya, hampir semua wilayah Wilayah. terdampak. Iya, iya. Heeh. Oke, makasih informasinya Ibu Anak ya. Ya, Bu. Informasi yang baik untuk kita semua ya. Nah, artinya kan tidak ada tidak ada kekhususan ada atau khusus untuk posko, tapi di seluruh instansi atau lembaga, baik puskes, rumah sakit pasti ada tim-tim tim gerak cepatnya. Kemudian mereka juga pernah diberikan pelatihan ya, baik baik yang mungkin yang inti ya, yang penunjang mungkin yang dasar-dasarnya ya. Baik, eh, bagaimana dengan struktur organisasi ya? Nah, tentu semuanya itu apabila ada suatu kegiatan tentu ada struktur organisasinya. Yang pertama pasti ada apa ya? Ketua atau wakil. Nah, di sini ada komandan tanggap darurat dulu. Ya, ada komandannya, kemudian ada wakilnya, ya. Terus mungkin Asmi. Nah, kemudian ada staf komando, ada staf umum. Nah, di antara ini mungkin ada sekretariat, ya, bagaimana humasnya, kemudian bagaimana ada staf keselamatan dan keamanan, ya, ada perwakilan instansi, kemudian apa aja sih yang di staf umum itu yang ada, ya, bidang operasi, ya, kemudian ada perencanaan, logistik, administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan membantu dalam yang ada di dalam organisasi. Ya, next, that's me. Mm-mm. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa baca aja atau dilihat aja ya. Ini kita Usum, lewatkan usum. saja. Ini kita kita lewatkan aja ya. Artis-artis apa aja Ah, ada. Terus lanjut. Nah, jadi struktur organisasi terstandar, memang ada standarnya. Kemudian bagaimana
topoksinya, ya, topoksi dalam organisasi. Nah, jadi komandan tanggap darurat memiliki tugas pokok, ya, ada tugas pokoknya melaksanakan dan mengumpulkan serta melihat perkembangan informasi lapangan. Nah, dalam rangka bisa istilahnya eh, untuk merencanakan operasi tanggap darurat, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau bahkan nasional, ya, tergantung di mana posisi organisasi ini, ya. Nah, bagaimana menyusun rencana penanganan tanggap darurat? Nah, itu sudah disusun. Kemudian mengajukan permintaan bantuan. Jadi komandan ini tugasnya ini, ya. Kemudian melaporkan pelaksanaan penanganan darurat baik ke daerah ataupun ke apa nasional ataupun ke kabupaten atau kota. Jadi semuanya itu memang harus dilaporkan apa aja yang eh, pelaksanaan pada saat bencana tersebut, ya. Oke, lanjut. Nah, tugasnya juga salah satunya juga menyebarluaskan informasi terkait dengan kejadian bencana, ya, serta penanganannya bisa eh, melalui, ya, eh, media massa ataupun langsung ke masyarakat luas. Kemudian bagaimana dia eh, komandan ini merencanakan mengorganisasikan serta mengendalikan apa kegiatan dalam penanggulangan bencana ini, ya. Kemudian juga mengarahkan sumber daya yang ada, ya. Nah, di sini bagaimana sumber daya yang ada itu bisa dipergunakan secara tepat, cepat, efektif, ya, sehingga pelaksanaan darat tanggap darurat itu dapat kita evaluasi, ya, walaupun sudah dilaksanakan bagaimana kekurangannya, di mana masalahnya. Tentu di sini komandan bisa mengevaluasi untuk perbaikan perbaikan hal-hal yang perlu diperbaiki lagi, ya, dalam pelaksanaannya. Lanjut, suara ibu jeraskah? Karena di sini menggemapang di ruangan ini. Jelas, jelas aja ya suaranya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ya. Nah, tadi kedudukannya posko itu di mana sih? Kedudukannya, ya, kedudukannya bisa di ibu kota, ya, di provinsi, sesuai dengan situasi atau kondisi yang ada, ya. Jadi semuanya ini yang jelas pos komando ini berada disesuaikan saja dengan masalah yang ada atau situasi di mana kondisi itu terjadi atau masalah itu terjadi, ya. Yang jelas itu tentang bencana, ya. Nah, kalau bencana nasional tentunya tanggap daruratnya ini apa diajukan karena apabila skalanya dianggap sudah nasional, tentu BPGD daerah itu mengajukan bahwa di daerahnya terdapat bencana yang yang cukup luas, yang cukup bagian wilayah bagiannya cukup banyak yang berdampak, sehingga daerah tidak mampu untuk menanganinya, ya, sehingga minta bantuan ke pusat. Nah, jadi kalau sudah ini kedudukannya berartinya sudah di pusat, ya. Nah, eh, apa sih? Ada nggak tenggang waktu, ya, masa tanggap darurat ini? Tentu, ya, masa tanggap darurat paling tidak ada 2 kali 24 jam, ya. Nah, ini bisa ditambah lagi, ya, waktu ini apabila pelaksanaannya memang harus melebihi waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Nah, eh, saya pengen tanya mungkin ke teman-teman ya, mungkin informasi ini baik buat kami ya. Apakah sistem tanggap darurat di sana ditetapkan maksimal waktunya atau memang sudah ada ketetapan baik daerah ataupun tingkat puskesmas tersendiri? Ada ya teman-teman, masa waktu atau tenggang waktu tanggap darurat ini? Ada nggak? Atau disesuaikan aja kejadian maksimal 2 hari ya tanggap darurat. Kalau memang memungkinkan ada pertambahan akan diperpanjang lagi atau bagaimana? Atau rumah sakit, puskesmas ataupun tempat yang lainnya, apakah sama? Boleh informasi teman-teman ya yang berada di apa di instansi teman-teman bekerja sama ya? Mungkin nggak beda ya? Suara saya bisa didengar, teman-teman? Bisa, Bu. Ya mungkin sama ya, sama dengan apa kita juga di tim SAR ya, itu kan waktu pencarian seseorang, seumpamanya apa terjadi sesuatu ataupun Putus, kejadian Bu, apapun. suaranya. Halo, suaranya hilang kah? Suara ibu ada kada? Suara ibu jelas kah? Ada, Bu, Atau suaranya, Bu. jelas aja lah. Masalahnya ini turun naik ibu dia. Jelas aja ya? Mm-mm, jelas aja ya. Jelas, Bu. Ibu yang nggak mendengar ini. Ika, suara ibu atau Ika ngomong atau teman yang lain apa mm, bersuara bisa nggak ibu mendengar? Karena ibu kadang-kadang nggak begitu mendengar nih di sini. Izin, Bu, suara Ibu Tadi jelas, Bu. kalau jelas, kalau Ika Iya. coba Kak suaranya Kak. Mm. Kalau Ibu Ana tadi lumayan jelas di Ibu. Kalau Ika Jelas, Bu. jelas aja ya. Oke, kita kita lanjut lagi ya. Baik, biar cepat teman-teman cowok kasihan mau apa sholat ya. Oke. Nah, apa aja sih sarana dan prasarana ya yang ada ya? Nah, dalam posko tersebut prasarananya ya, karena posko lapangan itu akan mendirikan ya apa yang mengendalikan nanti operasi tanggap darurat ya dengan fasilitas dan fungsi ruangan bisa kita lihat di sini ya. Nah, jadi di sana ada ruang komando, ada wakil ya, ada ruang koordinator, kemudian ada ruang perwakilan, kemudian ada sekretariat, ada logistik, ada rapat, ada data ya. Kemudian ada ruang istirahat atau ruang tidur ya, ada dapurnya juga. Nah, ada MCK-nya juga, tempat ibadah. Nah, jadi diharapkan posko lapangan ini juga apa dapat dengan fasilitas yang bisa difungsikan ya sebagaimana mestinya. Jadi semuanya ini adalah diharapkan ya ruangan-ruangan ini ada di posko ya yang didirikan di lapangan ya. Jadi semuanya ini sangat diperlukan untuk kelancaran penanggulangan bencana ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sarananya ada telepon ya, ada mesin pack, radio, lain sebagainya, bahkan alat-alat yang sudah mulai canggih juga tersedia ya, ada multi, ada web dan telekonferensi ya, semuanya itu bisa apa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk keadaan-keadaan bencana ya. Jadi semua apa sarana ini harus ter apa terdetek ya, harus ada ya data-datanya ya sehingga
memudahkan atau memudahkan untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi ya. Nah, di situ ada papan nama, data ya, kemudian ada data logistik, ada personilnya apa aja, kemudian bantuan ya, siapa aja yang membantu, terus data apa aja yang diperlukan di wilayah tersebut, kemudian data peralatan yang memang harus ada juga tertera di apa di posko tersebut. Jadi semuanya ini memang sangat diperlukan pada kejadian atau bencana ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan pembiayaan ya? Nah, pembiayaan operasional pos komando ini di lapangan ya, bagaimana? Ya, sumbernya bisa dari daerah atau kabupaten atau provinsi, bisa juga dari pemerintah ya tingkat nasional, sehingga semuanya ini tentu ada anggarannya ya. Nah, atau sumbernya bisa dari bantuan lainnya, swasta ataupun negara lain. Jadi semuanya ini memungkinkan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan pada saat kejadian. Ya, lanjut. Nah, pengorganisasian. Apa aja sih organisasinya? Bagaimana sih organisasi itu bisa berjalan? Ya, nah, pengorganisasian. Ya, pengorganisasian ini ya, bagaimana cara pengelolaan ya krisis kesehatan yang dilakukan dengan sistem klaster ya. Ini pengorganisasian, anggap aja krisis kesehatan yang ada di bidang kita ya, atau yang pasti diperlukan pada saat terjadinya bencana ya. Nah, eh, itu provinsi itu ada ya, nasional tingkat pusat itu sudah pasti ya. Kemudian semuanya ini, semua layanan ini berdasarkan fungsi layanan ya. Nah, apa aja fungsi layanan nanti akan kita lihat ya. Jadi semua itu bisa berkoordinasi atau bekerja sama ya, saling saling bersinergi ya dalam pengelolaan krisis kesehatan bencana ya. Nah, kebetulan kita berada di wilayah atau posisi kita termasuk di klaster kesehatan ya. Nah, jadi ini yang memang efektif dalam dalam penanganan, seumpamanya ada korban ya, ada yang mengalami cedera dan lain sebagainya. Nah, jadi pos kesehatan ini yang ada. Nah, di sini juga pos kesehatan itu ada klaster-klasternya juga ya, ada klaster gizi, ada ibu ada reproduksi dan lain sebagainya. Nah, siapa aja yang bersinergi di dalam penanggulangan bencana ini, baik tingkat nasional ataupun tingkat daerah. Nah, apa aja sih badan, siapa aja sih instansi mana yang eh, terlibat ataupun yang memang eh, bertanggung jawab pada sektor-sektor atau bidang-bidang tertentu. Ya, teman-teman bisa lihat ada PO, ada kesehatan, ada pendidikan, atau ada dari bidang ekonomi, ya, ada eh, semuanya itu untuk membantu dalam penanggulangan sampai dengan pemulihan ya. Jadi inilah yang paling tidak, inilah yang memang diperlukan pada saat terjadinya bencana ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini mungkin kata saya tadi ya, klaster kesehatan ya.
Nah, jadi klaster kesehatan ini tentu membidangi kesehatan ya, yang berkoordinasi, berkolaborasi ya untuk memenuhi apa saja yang diperlukan terkait dengan kesehatan ya. Nah, semuanya ini dilakukan agar eh, apa masalah kesehatan yang terjadi di wilayah tersebut dapat apa terbantu, dapat penanganan secepatnya ya. Nah, jadi semuanya eh, ini tidak hanya dari sisi kesehatan ya, tapi juga dari sisi yang lain. Nah, jadi kita juga harus berkoordinasi dengan bidang lain ya. Nah, klaster kesehatan ini ya yang bersifat komando ya, anggota-anggotanya terdiri dari siapa aja sih? Nah, jadi bisa tenaga kesehatan yang inti ataupun cadangan itu bisa dikerahkan untuk datang membantu ke lokasi eh, yang berdampak tadi ya. Jadi semuanya itu bisa membantu dalam penanganan bencana ya. Lanjut ya, lanjut. Mm-mm. Next, Ami. Nah, jadi nih tadi ya kata saya bahwa klaster kesehatan juga terbagi dalam beberapa subklaster ya. Jadi ada klaster pelayanan kesehatan yang bertugas ya menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, terutama melayani pertolongan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan ya. Nah, mungkin ini kalau dari suatu tempat karena bisa ke puskesmas lalu dirujuk lagi ke rumah sakit. Nah, kemudian ada juga subklaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan ya. Nah, ini bertugas untuk apa? Ya, pengendalian penyakit dan upaya apa lingkungan yang sehat bagaimana ya, kesehatan lingkungan ya. Kemudian klaster reproduksi ya, artinya pelayanan kesehatan reproduksi. Mungkin ini para bidan yang akan turun di sini juga para dokter kandungan ya akan berada di posisi ini. Kemudian subklaster kesehatan jiwa. Nah, jadi di sini ada apa psikolog ya yang memang bisa menangani orang yang mengalami trauma trauma apa ini ya mengalami trauma atau pada saat kejadian bencana itu. Nah, jadi semuanya ini ada bisa tertangani pada di kesehatan jiwa ya. Nah, selanjutnya kalau gister apa ya berarti subklaster apa sih ya? Mm-mm. Nah, jadi tadi juga ini sudah ya. Boleh next, Azmi? Nah, nah di sini kita adalah subklaster pelayanan gizi. Tentunya penyelenggaraan bagaimana kita menyelenggarakan makanan ya dari perhitungan sampai dengan sasarannya siapa saja yang kita berikan apa eh, makan ya di sini. Jadi kita berada di subklaster pelayanan gizi. Ada subklaster identifikasi korban mati ya ataupun yang memang masih perlu perlu penanganan secara khusus karena mungkin mayatnya tidak bisa teridentifikasi, kemudian tidak bisa dilihat secara utuh dan lain sebagainya. Jadi identifikasi ini memang sangat diperlukan untuk mengetahui siapa ya orang yang
meninggal tersebut. Kemudian ada subklaster promosi kesehatan. Nah, ini adalah mempromosikan kesehatan. Nah, jadi semuanya ini mereka bagaimana upaya-upaya seorang di klub di apa di subklaster ini mereka memberikan apa edukasi ya. Bagaimana sih caranya mereka eh, menjaga kesehatan selama masih dalam proses apa atau setelah kena bencana ya atau paling tidak sebelum juga bisa ya dari apa klaster ini ya yang melaksanakan edukasi. Nah, jadi klaster itu ada apa tingkat nasional, ada klaster kesehatan tingkat provinsi, dan ada klaster kesehatan kabupaten. Semuanya ini ya, kalau tingkat pusat tentu dikoordinasikan dengan kepala pusat penanganan ya. Kalau provinsi itu adalah kepala dinas atau kabupaten juga seperti itu. Jadi baik provinsi ataupun kabupaten ataupun kota itu memang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan ya. Nah, lanjut. Nah, itu tadi ya. Terima kasih. Nah, baik kita di sini memberikan kesempatan kepada teman-teman ya beberapa menit aja ya kita diskusi. Nanti memang saya belum mengasihkan tugas. Insya Allah nanti akan kasih tugas. Paling tidak ada 2 tugas ya yang harus dikerjakan. Mau kelompok atau individu? Mau kelompok atau individu? Saya tanya. Mau kelompok atau Kelompok, individu? Bu. Kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Kenapa? Kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Kelompok Pak. Oke ya. Di sini pada dasarnya ya kita masih belajar. Oke, kita akan mengerjakan nanti insya Allah kalau materi saya akan paling tidak ada dua tugas ya. Yang pertama nanti tugas membuat makalah ya per kelompok. Kemudian yang kedua tugasnya nanti membuat video ya terkait dengan bencana ya. Yang pertama nanti mungkin apa materinya akan saya berikan ke PJ ya terkait dengan tugas-tugasnya. Sehingga kalau tidak mengerti boleh nanti kita apa ditanyakan ya melalui PJ-nya ya sehingga nanti bisa apabila kurang jelas bisa nanti disampaikan ke PJ-nya ya. Oke, ada informasi atau tambahan terkait dengan payung dasar hukum, pengorganisasian, atau sistem komando ini. Semuanya ini kan eh, mungkin ada informasi yang terbaru atau gimana dari teman-teman ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau nggak ada tadi ya kita kembali lagi ke tugas ya. Saya sudah katakan bahwa penilaian penilaian yang akan dilakukan mungkin dari awal kemarin ya penilaian akan dilakukan selama kita mengikuti perkuliahan tentu ada tugas-tugas ya dia sebenarnya sih ada tugas mandiri ada tugas kelompok ya ada ujian tengah semester ada ujian akhir semester ya kemudian ada sebenarnya ini sudah OBE ya artinya semua komponen itu sudah ada penilaian ya nah karena kita ini rata-rata kan semuanya eh, tidak tatap muka ya dari pertemuan satu sampai berakhir paling nanti beberapa kali kita mungkin 2 kali ya nanti kita akan praktek di teman-teman datang ke kampus ya sehingga itulah tempat kita
saling berbagi informasi terkait dengan apa secara langsung terkait dengan pelaksanaan praktikum nanti. Tetapi untuk tugas, tolong PJ nanti kumpulkan ya. Nanti akan saya tentukan waktunya supaya teman-teman juga ada waktu mengerjakan atau teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya, terserah. Nanti karena di sini ada 40 mahasiswa ya, nanti tolong buat 10 kelompok ya, 10 kelompok ya. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang ya, ada 4 orang. Nah, tugasnya ini nanti dikumpulkan, biasanya saya ngasih 1 minggu ya setelah pemberian tugas ya, nanti kita lihat lagi. Nah, tugas-tugasnya apa aja ya, yang jelas paling tidak saya ada 2 tentang buat makalah dan PPT-nya ya, makalah dan PPT-nya. Nah, terkait dengan apa? Terkait dengan materi yang nanti akan saya berikan tugasnya. Nah, mohon teman-teman di makalah buatlah apa sebaik mungkin atau serinci mungkin apa yang teman-teman dapatkan ya, sumbernya dari mana ya, sehingga nantinya bisa kami gunakan. Mohon maaf apabila itu memang ada informasi terbaru tentang makalah atau ini bagus untuk disampaikan ke apa ke teman-teman, itu nanti bisa kami gunakan. Jadi mohon maaf saya ngomong duluan ini, jadi nanti bisa kami izin ke teman-teman untuk bisa digunakan ya. Nah, jadi tugas 1 makalah dan buat PPT. PPT-nya mungkin teman-teman sudah pinter, apalagi yang IT-nya bagus, tolong buatlah sebaik mungkin, baik tugas ataupun PPT-nya. Nah, untuk tugas video ya, untuk tugas video nanti mungkin bikin juga 10 kelompok ya. Nah, kalau video sih bisa saya informasikan terlebih dahulu. Kalau makalah nanti saya akan lihat seluruh materi yang diberikan ini apa aja ya. Nah, kalau video nanti buatlah video terkait dengan kasus bencana ya. Kasus bencana terserah aja jenis bencananya tuh apa ya, jenis bencananya itu apa ya. Nah, teman-teman yang pintar IT-nya boleh mengambil dari berbagai macam sumber ya, boleh karikatur, boleh memperagakan langsung teman-teman atau gimana. Yang jelas dari 10 kelompok itu diharapkan ya jenis bencananya tuh beda-beda. Ada yang mungkin kekeringan, ada mungkin banjir, ada tsunami, mungkin ada konflik sosial, mungkin ada eh, gunung meletus dan lain sebagainya. Itu terserah teman-teman mau yang mana ya, jenis bencananya. Nah, di sana mungkin dari teman-teman mulai istilahnya di video itu menampilkan apa sih namanya bencana, seumpamanya banjir, banjir merupakan ini bla 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 bla, kejadiannya apa, kemudian dampaknya apa ya, kemudian penanggulangannya bagaimana sampai dengan pemulihan. Dan mungkin sebagai orang yang mungkin melihat video itu ada edukasinya di video itu. Mungkin yang terakhir nanti ditampilkan apa aja sih yang harus dilakukan dalam apabila terjadi bencana, atau bagaimana cara mengantisipasinya atau mengurangi bencana itu. Nah, jadi pesan-pesan yang ada di video itu supaya ada ya. Jadi itu mungkin maksimal waktu videonya antara 3 atau 4 menit
ya. Nanti dikumpulkan aja ke PJ-nya di Google Drive, mungkin bisa nanti dilihat ya, kami lihat. Tapi kalau penayangannya kita rasanya dalam waktu 1 jam ini mungkin kita akan cukup sulit, mungkin kecuali nanti satu tayangan aja kah yang nanti kita akan coba lihat terkait dengan videonya ya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Ini sudah waktunya jam 11, saya nggak berani berlama-lama. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Ibu Halo? bertanya, Bu. Oh, Halo, bertanya, Bu. nggih. Iya, Ya, berarti ini kasusnya ini kayak model kita mencari di berita kayak gitu bola. boleh. Itu Kak, Bu. Ada kasus dulu. Iya. Mm-mm. Enggak ada kasus misalnya kasusnya Kak Dada misalnya lah di berita AI mencari Bu lah. Ya, yang jelas kan kejadian bencana ini kan sudah macam-macam kan terjadinya kasusnya, kayak baru ini semuanya terjadi bencana di Aceh yang terakhir ya, kita kemarin hampir 80% wilayahnya terkena apa bencana ya. Nah, itu bisa kita pakai, kita ambil aja ya kasusnya itu, bahwa ini terjadi di mana, di wilayah mana. Boleh potongan-potongan gambar atau berupa karikatur itu improv dari teman-teman semua aja lah. Semuanya itu boleh, silakan teman-teman untuk berkreasi sendiri ya. Mengedit suara dan lain sebagainya itu diserahkan ke kelompok masing-masing saja. Ya, Pen? Itu ya. Bu, Pon. berarti penanggulangan bencananya juga dicari Bu lah. Istilahnya tuh Bu lah. Iya, jadi kan dari bencana, penanggulangannya, pencegahannya, terus edukasinya kayak apa ya dari tayangan itu. Jadi mungkin ada edukasinya, ada tulisan, ada catatan bahwa ini. Mm. Iya, Terus siap ada Bu. lagi teman-teman, oke ya? Gimana? Izin Ibu. Cukup? Ibu. Cukup? Ika dan kawan-kawan atau Penny Ibu. atau Tiara? Bu. Cukup? Bu, bisa Kak Bu, misalnya kita nggak ketemu, misalnya nih nggak ada video tentang Mm-mm. bencana itu, tapi kita buat video melalui gabungan dari foto-foto atau gambar-gambar itu dibikin video gitu, bisa aja lah Bu. Bisa. Yang penting ada pesan, ada edukasi terkait dengan bencana apa yang terjadi gitu loh. Semuanya kekeringan, potongan kejadian dijadikan video, ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi mungkin teman-teman bisa mengedit semuanya itu ya. Terus nih lah, Oke Bu, terima kasih. oke? Ya. Iya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup ya saya? Nah, cukup teman-teman. Ibu. Nah, baik ya. Waktunya jam 11 lebih sedikit ya. Terima kasih banyak perkuliahan hari ini atau pertemuan kedua. Mudah-mudahan kita saling berbagi informasi ya, saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, izin live ya. Oke, semuanya ya, ya sampai ketemu minggu depan, insya Allah ya. Mudahan kita sehat semua ya. Oke, ya. Terima kasih Bu.